Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dengan tema instruksional strategi. Kelompok kami beranggotakan 2 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Nida Febriani dengan NIM 2109806, dan teman saya Fadila Nurhaliza dengan NIM 2103514. Pembahasan yang akan kami paparkan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama mengenai prinsip-prinsip umum yang dapat memandu perencanaan dan strategi pembelajaran. Yang kedua yaitu elemen penting dari perencanaan instruksional. Yang ketiga, bagaimana dan mengapa perencanaan dan instruksi harus terjalin erat. Yang keempat, bagaimana dapat secara efektif mempromosikan pembelajaran siswa melalui strategi instruksional yang diarahkan oleh guru. Yang kelima, bagaimana Anda atau calon guru juga dapat mempromosikan pembelajaran siswa melalui lebih banyak strategi yang diarahkan kepada siswa. Dan yang terakhir adalah strategi instruksional yang tepat untuk berbagai tujuan instruksional dan berbagai jenis siswa. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu mengenai prinsip-prinsip umum yang dapat memandu perencanaan dan strategi pengajaran. Secara historis, banyak sekali ahli teori dan juga praktisi yang telah mencari dan dalam beberapa kasus mempercayai bahwa mereka telah menemukan satu-satunya cara terbaik untuk mengajar anak-anak dan juga remaja. Namun, pada kenyataannya tidak ada satu pendekatan terbaik untuk melakukan pengajaran. Sebaliknya, guru yang efektif dapat mematuhi beberapa prinsip umum saat mereka merencanakan dan melaksanakan instruksi pembelajaran. Guru yang efektif selalu memulai perencanaan instruksional mereka dengan menentukan apa yang pada akhirnya mereka ingin siswa ketahui dan yang mampu siswa lakukan. Pendekatan seperti ini semakin populer di mana guru diharuskan melakukan perencanaan melalui urutan berikut ini. Yang pertama adalah dengan mengidentifikasi hasil akhir yang diinginkan dalam hal pengetahuan dan keterampilan yang harus dicapai oleh siswa. Idealnya, termasuk pembelajaran yang bermakna, pemahaman konseptual, dan proses kognitif yang kompleks. Yang kedua, tentukan bukti yang dapat diterima dalam bentuk kinerja pada berbagai tugas penilaian untuk memverifikasi bahwa siswa telah mencapai hasil yang diinginkan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah merencanakan pengalaman belajar dan kegiatan instruksional yang memungkinkan siswa untuk menguasai pengetahuan dan juga keterampilan yang sudah diidentifikasikan dalam langkah pertama dan juga langkah kedua. Materi yang kedua adalah elemen penting dalam perencanaan instruksional strategis pembelajaran. Guru yang baik terlibat dalam perencanaan yang cukup maju. Mereka mengidentifikasi informasi dan keterampilan yang mereka ingin siswa peroleh, mempertimbangkan pengetahuan sebelumnya dan pengalaman hidup siswa mereka, menentukan urutan yang tepat untuk mengajar, dan mengembangkan pelajaran dan kegiatan yang akan memaksimalkan belajar dan membuat siswa termotivasi dan mengerjakan tugas dengan baik. Idealnya, guru juga mengoordinasikan rencana mereka dengan rekan kerja. Misalnya, mengidentifikasi tujuan bersama yang akan diperjuangkan setiap orang, mengembangkan unit interdisipliner yang melibatkan 2 atau lebih kelas dalam bidang studi, dan mempersiapkan siswa untuk konten yang selanjutnya yang akan mereka pelajari pada saat mereka bergerak. Guru yang efektif akan secara teratur membagikan rencana dan tujuan mereka dengan siswa mereka.
Cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bagaimana dan mengapa perencanaan instruksi harus dijalin dengan erat? Mereka melakukan analisis tugas untuk memecah tugas kompleks menjadi komponen yang lebih kecil dan lebih sederhana. Dan mereka mengembangkan rencana pembelajaran yang menguraikan kegiatan instruksional dan penilaian yang akan mereka gunakan setiap hari. Dan dengan meningkatnya ketersediaan teknologi, banyak guru yang sekarang membuat situs web khusus kelas yang memungkinkan mereka berkomunikasi secara efektif dengan siswa dan orang tua. Nextnya ada bagaimana dengan dapat secara efektif mempromosikan pembelajaran siswa melalui strategi instruksional yang diarahkan oleh guru. Di sini ada 3, yaitu menyajikan materi baru melalui metode eksplorasi tradisional yaitu ceramah dan buku teks, lalu ada mengajukan pertanyaan dan memberi umpan balik, lalu ada memberikan latihan melalui tugas kelas. Lalu ada bagaimana Anda dapat mempromosikan pembelajaran siswa melalui lebih banyak strategi yang diarahkan pada siswa. Di sini ada merangsang dan memandu diskusi kelas. Diskusi kelas itu dapat banyak manfaat dalam hampir semua disiplin akademis. Misalnya dalam seni bahasa, siswa mungkin akan mendiskusikan berbagai interpretasi karya sastra klasik, menjawab pertanyaan tanpa jawaban benar yang mudah atau yang pasti. Lalu ada melakukan sesi timbal balik. Diskusi itu tidak hanya mendorong siswa untuk memikirkan proses materi pembelajaran yang lebih menyeluruh, tetapi juga dapat mempromosikan strategi metakognitif yang lebih efektif selama kegiatan membaca dan mendengarkan. Lalu ada melakukan kegiatan discovery dan inquiry. Tentu siswa memperoleh informasi untuk diri mereka sendiri, mungkin dengan menjelajahi dan memanipulasi objek secara acak atau mungkin dengan melakukan eksperimen sistematis. Di next slide ini ada strategi instruksional yang tepat untuk berbagai tujuan instruksional dan berbagai jenis siswa. Di sini tuh ada mempertimbangkan perbedaan kelompok, latar belakang budaya dan etnis siswa tuh terkadang memiliki implikasi untuk pilihan strategi pembelajaran kita. Lalu ada mengakomodasi siswa berkebutuhan khusus. Mengubah tujuan dan strategi instruksional kita untuk siswa yang memiliki kemampuan atau ketidakmampuan kognitif yang luar biasa. Contohnya, instruksi yang berbeda. Terima kasih. Sekian dari kelompok 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.